Halo semuanya, selamat datang di Market Talks, persembahan dari KSM Pemasaran. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya pada pihak yang udah menjalankan program ini, terutama Crast, coba aku spell CRAST. Jadi jangan lupa teman-teman buat mampir ke sosial media Crast biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, nggak kenal maka nggak sayang. Kenalin aku Kanaya, di sini yang akan nemenin kalian semua buat podcast episode pertama kita pada tahun ini. Dan aku Nabila. Aku excited banget sih karena hari ini kita bakal ngebahas topik yang lagi relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu membangun personal branding di era konten pendek. Bener banget, Bil. Nah, karena kita di dunia pemasaran, kita tahu kalau branding itu nggak cuma soal produk aja, tapi gimana kita memposisikan diri di dunia digital. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Tentunya ada Kak Feodora. Halo Kak Feo. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Baik ya, alhamdulillah. Kak Vio, kabarnya sekarang lagi ngapain aja ya Kak? Keseharian aku ya, aku sekarang udah tinggal kuliah pulang sih. Masa sih? Iya Kan kelihatan nih. sibuk banget ya. Waduh, aku sekarang udah kebetulan masih join organisasi, cuman sebagai anggota aja. Oh. Makasih banget ya Kak udah menyempatkan buat hadir. Nah teman-teman, Kak Vio ini tuh sosok yang menurut kami punya pembawaan yang sangat menarik dan cara komunikasinya itu insightful banget. Nah mungkin Kak Vio boleh sapa teman-teman KSM Pemasaran dulu nih Kak. Sama tadi kan kesibukannya udah dijelasin ya, gak apa dijelasin lagi Kak. Oke, halo semuanya. Aku Feodora. Aku kebetulan juga dari AB nih, angkatan 23. Untuk keseharian aku saat ini aku udah tinggal kuliah, tapi aku masih ada join organisasi, cuman sebagai anggota aja. Kebetulan aku join organisasi di tingkat universitas, yaitu Koperasi Mahasiswa. Gitu. Oke Kak, kita langsung masuk ke topik yang paling ditunggu sama teman-teman nih ya. Nah, kalau di jurusan kita tuh belajar kalau brand itu adalah identitas. Menurut pandangan Kak Veo nih, sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai mahasiswa tuh mulai sadar personal branding, meskipun kita tuh bukan seorang konten kreator yang profesional gitu. Oke, ngomongin soal personal branding ya teman-teman. Sebenarnya kita itu udah jalanin personal branding tuh setiap hari. Bukan cuman di secara online aja, tapi kita udah jalanin secara offline teman-teman. Dengan apa? Kayak misalnya nih, sekecil waktu kita PKKMB atau PKKBN ya kalau di univ kita, itu kita udah saling kenal satu dengan yang lain. Dan mereka tahu nih keseharian kita ceritain. Nah itu sebenarnya udah termasuk suatu personal branding, dimana kalian nyeritain diri kalian sendiri ke orang lain gitu. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh udah jalani personal branding kita itu udah dari lama. Cuman untuk masuk ke ranah media sosial atau secara, kita bisa bilang secara online-nya, itu mungkin kita masih jarang ya sebagai mahasiswa gitu. Karena kebanyakan dari kita melihat itu hanya konten kreator aja, kayak yang tadi kamu bilang. Nah ya gitu. Nah padahal kita tuh bisa dilihat banyak orang di online, baik itu orang yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal. Nah ini poin penting untuk mahasiswa, gimana caranya kita itu bisa dilihat orang-orang, bukan cuma orang yang kita kenal aja, tapi orang-orang yang belum kita kenal nih teman-teman. Nah kalau misalnya kita lulus nih, kita kan butuh kerja ya, gimana betul, caranya kita nih bisa langsung dapat peluang masuk dari HR itu lebih mudah. Biasanya HR itu akan melihat CV kita, pasti dong, terus pengalaman kita, terus secara nggak langsung di beberapa perusahaan ya teman-teman, itu ada juga yang melihat track record kita di media sosial atau di Google. Nah sekecil itu teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa bangun personal branding kita di media online itu dengan baik. Itu sih kenapa penting banget buat kita bisa jalanin itu sejak dini. Nah Kak,
nyambung soal identitas yang kakak jelasin tadi ya kan ya. Nah sekarang itu kan zamannya konten pendek nih, kayak yang di Reels atau TikTok gitu-gitu kan ya kak. Nah itu tuh durasinya tuh cuman hitungan detik doang. Nah gimana sih kak cara kita tuh tetap bisa nunjukin value atau sisi profesional kita lewat konten pendek tadi tanpa harus terlihat kayak orang lain atau cuman ikut-ikutan tren doang gitu. Oke, ngomongin soal tren dulu ya. Iya. Untuk tren tuh sebenarnya jadi salah satu jembatan sih buat kita. Karena kalau misalnya kita ngikutin yang lagi viral, itu potensinya akan jauh lebih besar untuk kita juga ikut viral gitu. Iya sih. Karena sebenarnya tren itu bisa dibagi jadi dua teman-teman. Tren baik itu lewat audio ataupun lewat visual kontennya itu sendiri, format kontennya. Nah, kalau misalnya kita lewat audio nih, orang-orang pasti juga akan cari audio yang sama, dan bisa jadi peluangnya akan jauh lebih besar kita ditemukan Iya. atau kita muncul di FYP. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ngikutin tren boleh aja, cuman kalian juga harus nunjukin value diri kalian sendiri. Nah, value yang dimaksud ini apa? Yaitu penampilan apa yang bisa kalian ciptain yang berbeda dari yang lainnya. Jadi kalian nggak melulu ngikutin tren yang saklek, misal tren ayo, udah gitu doang gitu. Tapi kalian juga bisa nunjukin kalau misalnya kalian di situ lagi ngapain, atau kalian di situ mau cerita soal apa sih yang beda dari teman-teman yang pakai tren itu. Itu sih kalau dari aku. Nah, untuk cara cari value diri kalian sendiri, itu sebenarnya gampang aja. Kalian tuh bisa cari komunikasi, gimana caranya kalian mengomunikasikan apa yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman audiens ini yang senyaman mungkin gitu. Jadi teman-teman ini juga bisa nangkep apa yang mau kalian komunikasikan, dan itu sebenarnya tanpa kalian sadari itu udah jadi autentifikasi diri kalian sendiri untuk penonton kalian gitu. Tadi kan Kak Via bilang kalau misal kita tuh harus biar beda sama yang lain gitu kan. Bener. Nah tapi kadang kita sendiri juga agak malu nih Kak kalau misal di media sosial tuh kalau beda dari yang lain. Jadi kita tuh malah cenderung ke ikut-ikutan biar kayak cari aman gitu loh, kayak cari aman di media sosial. Oh kalau konten yang gini tuh aman, apa maksudnya kayak nggak ada hujatan, terus kayak yang gini diterima di sosial media. Nah itu tuh yang jadi kita tuh kayak kurang personal brandingnya. Jadi menurut kakak tuh gimana ya biar kita tuh nggak ikut-ikutan kayak gitu, karena kita cenderungnya malah lebih kayak gitu, kayak cari aman gitu, jadi ikut-ikutan aja. Oke, jadi kita bahas soal keunikan kita ya. Iya betul. Gimana cara kita tahu diri kita tuh uniknya di bagian mana gitu kan. Iya bener banget sih, itu termasuk kesulitan banyak teman-teman juga sampai detik ini. Karena apa yang biasa kita anggap biasa aja gitu, tapi sebenarnya menurut orang lain tuh kalian tuh wow di bagian itu, tapi kalian ngerasain biasa aja gitu. Iya betul. Makanya. Nah, gimana cara kalian bisa ngetahuin itu kalian bisa banget dengan ngobrol sama teman. Sekecil itu kalian bisa tahu teman kalian tuh ngerasa kalian tuh uniknya di bagian mana sih. Nah, selain itu juga ada 3 tips sebenarnya dari aku untuk untuk kalian tahu diri kalian sendiri itu sebenarnya uniknya di sebelah mana. Kalau misalnya kalian malu nih tanya teman kalian gitu, kalian sebenarnya bisa analisis dari diri kalian sendiri. Nah Kak, di pemasaran tuh kan ada istilah unique selling point atau USP. Banyak orang tuh bingung gimana sih nyari nilai unik di dalam diri kita sendiri. Menurut Kak Vio tuh gimana cara sederhana kita tahu cara kita harus menonjolkan diri di media sosial? Karena kalau misal diri kita tuh kan agak susah ya. Kalau produk mah gampang bisa dilihat oleh mata, fisik. Nah kalau kayak gitu gimana Kak caranya? Oke, sebenarnya untuk kita tahu keunikan diri kita sendiri itu juga agak tricky ya teman-teman. Karena apa yang kadang kita anggap unik tuh belum tentu orang-orang anggap itu unik gitu. Dan kita tuh kadang juga ragu sama diri kita sendiri, kayak bener nggak sih keunikan kita gitu. Nah sebenarnya gampang aja teman-teman, kalian bisa tanya teman kalian, menurut kamu keunikanku apa sih? Coba menurut kamu keunikanku apa? Kak Via tuh apa ya? Public speakingnya jago banget. Betul. Sama aku juga Setuju gitu, kan? aku setuju Iya kan? banget. Oh
thank you so much loh. Sangat kata-katanya sangat korporat banget. Waduh. Jujur ya guys. Jadi korporasi yang mau undang boleh banget ya. Boleh banget. Soalnya kita sama nih pemikirannya, jadi sudah valid banget ini pasti. Oke. Approve lah. Oke, jadi segampang kalian tanya ke teman kalian itu sebenarnya kalian udah nemuin keunikan kalian gitu. Tapi kan nggak semua orang tuh bisa dan apa ya, sedekat itu sama temennya sampai berani tanya gitu kan. Nah, bisa jadi kalian tuh ngelakuin 3 hal. Aku ada 3 tips untuk kalian tahu keunikan diri kalian sendiri tuh bisa kalian cari gimana sih gitu. Yang pertama, kalian bisa recall memori kalian. Kayak orang lain tuh biasanya sering minta bantuan kamu tuh soal apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang lain itu aja udah minta tolong ke kamu terus, itu kan berarti oh kamu tuh dianggap bisa loh. Dan itu bukan cuma satu orang misalnya banyak orang udah minta tolong ke kamu. Nah itu udah suatu keunikan untuk kamu sendiri tuh. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kamu tuh bisa cerita ke orang lain yang paling lama kalian cerita sampai kalian lupa waktu itu soal apa. Kalian nyaman di bagian apa soal kalian cerita. Nah itu keunikan kalian. Sebenarnya kalian bisa berbicara, sebenarnya kalian bisa ngomong banyak, tapi tentang satu ranah aja ternyata. Nah itu satu keunikan kalian lagi. Udah 2 ya. Yang terakhir, kombinasi minat. Kayak misalnya aku suka masak dan kebetulan aku ambil jurusan administrasi bisnis yang mengajarkan aku gimana caranya aku berjualan, berbisnis. Nah, aku bisa gabungkan 2 peminatan aku ini untuk aku olah jadi lebih baik lagi gitu. Itu bisa jadi keunikan diri kalian sendiri gitu teman-teman, tanpa kalian sadari. Iya kan? Iya betul banget sih Kak. Menarik banget kan ya teman-teman, tips dari Kak Vio tadi buat mengetahui cara kita mengetahui keunikan diri kita sendiri. Nah, terus nih Kak, seringkali orang tuh ngerasa kalau branding itu tuh harus banget tentang kayak jago desain gitu atau enggak jago ngedit. Padahal cara kita berkomunikasi atau public speaking itu juga bagian dari pemasaran diri ya kan Kak. Nah, seberapa besar sih pengaruh cara kita bicara terhadap trust audience di sosmed itu? Oke, kalau ngomongin soal trust audience itu sebenarnya untuk kebanyakan hal itu butuh banget kepercayaan diri teman-teman dalam menyampaikan hal-hal yang memang kalian nilai urgent gitu, untuk mereka juga bisa percaya sama kalian. Nah, pengaruhnya itu besar banget. Cara kita komunikasi, cara kita menyampaikan itu sangat penting teman-teman. Yang pertama, kalau kalian tidak menguasai hal yang ingin kalian sampaikan, apakah iya audiens dengan kalian muter-muter apa ya jawaban kalian tuh, apakah audiens tuh akan percaya gitu? Itu kan udah ngilangin 1% dari kepercayaan audiens. Terus habis itu kalian harus pertama menguasai, yang kedua kalian harus bisa fasih, maksudnya kalian udah nyaman. Terus habis itu kalian menyampaikan tuh nggak yang melulu dengan formal gitu, tapi kalian juga bisa melakukan dengan pendekatan lainnya, misal secara personal, kayak cerita aja. Misal nih, kalau misalnya kita jualan produk, itu kan ada, kita bisa aja jual produk ini ke teman kita, cuman nawarin, ini aku coba kemarin bagus loh, padahal sebenarnya itu teknik marketing kalian. Iya kan? Jadi kalian tuh bisa menyampaikan hal-hal yang sebenarnya kalian nilai urgent itu kalau misalnya kalian nyaman dan kalian memang menguasai. Itu sih tips dari aku. Kalau misalnya kalian sendiri nggak yakin sama diri kalian, gimana audiens itu bisa yakin sama kita? Betul sekali. Nah, kalau misal bicara soal targeting nih Kak, apa kita harus menyesuaikan gaya media sosial kita dengan industri yang pengen kita tuju nanti? Misalnya kan aku kepengen di dunia korporat ya, misalnya ke BUMN gitu. Nah, nanti konten-kontenku juga nanti kaku formal pakai jas kayak gitu. Apa aku juga masih bisa tetap santai aja? Soalnya kan namanya juga manusia ya, punya tujuan. Terus siapa tahu biar bisa dilirik gitu loh. Oke, kalau ngomongin soal gaya konten ya berarti. Iya. Itu sebenarnya bisa kalian sesuaikan sih.
nggak yang melulu kalian tuh saklek dengan apa yang sudah terjadi di pasaran gitu. Kayak tadi korporasi itu biasanya lebih ke formal, terus habis itu kaku. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau misal kita jualan itu lebih funny atau ya lebih asik lah ya kita nyampeinnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman tuh di awal bingung caranya tuh gimana? Apakah audiens tuh akan melirik yang kaku atau audiens tuh akan lebih memilih yang funny, enjoy gitu. Nah, caranya itu sebenarnya kalian bisa aja pakai dua hal tadi. Jadi kalian coba dulu cek pasar lah kalau istilahnya anak bisnis. Cek pasar. Kita terjunin aja dua-duanya. Oke. Terus habis itu kita analisis. Misal kita buat konten 1, 2, 3 konten lah. Tentang kaku dan tentang yang funny, enjoy. Nah, perbandingannya audiens tuh lebih suka yang mana, sering di komen yang mana, sering FYP yang mana. Nah, itu sebenarnya bisa banget kalian lihat dari situ. Kalau misalnya ternyata audiens ini lebih suka yang funny, coba konsistenin buat konten-konten yang funny di akun kalian. Tapi kalau misalnya ternyata kalian ini lebih dinotis kalau yang ke serius, branding kalian yang serius, oh ya udah coba aja dijalani dulu yang serius itu. Tapi jangan kalian berhenti di tengah jalan, teman-teman. Jadi kalian bisa aja kombinasiin dua-duanya, tapi kalian lihat juga target pasar kalian ini, pasar kalian tuh lebih suka memandang kalian yang seperti apa gitu. Oke, berarti tes ombak dulu ya teman-teman ya. Dan pastinya kalian nampilin diri kalian sendiri ya. Jadi kalian bukan yang terlalu ikut-ikut orang lain. Jadi kalian nyaman juga, walaupun kalian formal, kalian kaku, tapi kalian nyaman gitu menyampaikannya dengan hal seperti itu. Tetap ada personal brandingnya dari diri gitu loh teman-teman. Betul sekali. Nah, tapi dari yang udah kakak jelasin tadi kan pasti ada tantangannya ya kak. Salah satunya tuh rasa nggak percaya diri gitu. Orang tuh takut ngepost di sosial media karena mereka tuh nggak pede gitu kak. Terus takut juga dibilang cuman pencitraan doang gitu sama temen-temennya gitu ya kan. Nah, gimana sih tips dari kakak biar kita tuh tetap mindful dan nggak keganggu gitu sama omongan orang saat kita tuh lagi ngebangun personal brand buat diri kita sendiri? Oke. Ini sebenarnya relate banget lagi. Iya kan, Kak? Soalnya kayak kalau misalnya kita nih sebenarnya awalnya bukan pengkonten gitu ya. Iya. Terus habis itu tiba-tiba kita muncul di media sosial dengan konten kita yang heboh gitu. Itu kan kayak teman-teman, kamu kerasukan apa? Kamu takut kenapa? dihujat, takut di komen. Iya, bener banget. Sering banget terjadi. Dan perlu kita sadari ya teman-teman, kalau misalnya hal ini udah terjadi, tapi sebenarnya kalian belum berani mencoba, itu sebenarnya ada hal yang belum kalian utarakan dan belum tahu kalian sebenarnya secara nggak langsung tuh kalian belum tahu gitu apakah hal itu akan terjadi atau enggak. Karena sebenarnya itu masih di anxiety iya kan, masih di kita belum bayang-bayang nyoba kan, kalian. Kak. Benar. Jadi kalau misalnya kalian belum ngapa-ngapain, belum nyoba, coba dulu. Kalau misal iya mereka menghujat kalian dan mengira kalian itu pencitraan, coba kalian jelaskan dulu kalau misalnya jadi kalian lebih ke sharing ke media sosial kalian itu, kalian sharing. Bedakan sharing dengan sombong atau flexing ya teman-teman. Jadi kalian sharing untuk belajar juga. Kalau misalnya kalian tuh di sini juga masih belajar loh. Kalian di sini juga masih gimana caranya kalian bisa nemuin jati diri kalian lewat kalian nge-personal brandingin kalian di media sosial kalian gitu. Semudah itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian belum coba untuk berani mulai, coba dulu. Baru kalian akan tahu nantinya seperti apa. Nah, kalau misalnya dibilang pencitraan teman-teman, pencitraan itu sebenarnya niat sih. Apakah niat dia menyamakan seperti seseorang, atau dia memang bisa bangun personal branding dia di media sosial itu seperti apa yang dia sampaikan. Jadi kalau misalnya kita bangun personal branding di media sosial, itu bukan kita pencitraan, tapi sebenarnya kita memberikan apa yang ingin kita berikan ke orang lain itu dengan yang terbaik, tapi bukan pencitraan. Kalau pencitraan tuh nyamain sama orang lain, padahal kita sendiri nggak punya basic itu gitu.
Jadi kalau personal branding itu sendiri yang aku dapat ya, itu kalian bisa ngelakuin dengan nyaman dan konsisten gitu. Tadi kan tantangannya katanya soal komentar ya, karena emang di sosial media tuh pendapat tuh nggak ada filternya sama sekali. Jadi kita bisa kadang mah kena mental ya kalau lihat komentar. Jadi teman-teman kalau misal lihat komentar itu jangan buat kayak jadi breakdown diri sendiri, tapi juga buat belajar buat lebih baik lagi gitu ya. Iya benar banget. Dan aku mungkin mau nambahin ya, kita bisa bangun mindset kita. Kalau misalnya ada 1000 hujatan, ada 1000 hate comment, coba lihat di balik itu, apakah ada komen positifnya, apakah ada 1, 2, 3 orang yang merasa terbantu dari konten kalian. Jadi jangan langsung kalian drop karena 1000 konten ini, padahal ternyata ada 3 orang loh yang menghargai kalian atas konten kalian itu sendiri. Iya, jadi kayak ngerasa, wah aku dianggap nih loh. Jadi jangan ngerasa kayak 1000 dibanding 3. Secara kuantitas ya emang beda banget ya. Nggak kelihatan juga sebenarnya. Jadi jangan buat pikiran lah ya kan. Iya, karena kalau di bisnis berarti mereka bukan pasar kita. Iya, betul. Anggap kayak gitu aja. Anggapnya gitu aja. Nah nih, nggak kerasa ya Bil, kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Afi udah lama. Ternyata kuncinya tuh bukan soal seberapa sering kita posting, tapi seberapa jelas value yang pengen kita bagiin. Betul banget, dan personal branding itu ternyata adalah bentuk investasi masa depan buat karir kita juga. Nah Kak Vio, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir nggak buat teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu buat mulai ngerapihin profil media sosial mereka? Oke, sebelumnya kalau teman-teman mampir ke sosial media aku juga sebenarnya belum serapi itu teman-teman. Cuman aku pengen juga nih belajar gimana sih caranya biar brandingan aku di sosial media itu juga bisa ikut sama-sama bagus gitu. Nah, jadi kalau misal kalian ngerasa belum siap, belum jago, dicoba dulu. Karena orang sukses itu awalnya juga mereka pasti canggung, mereka pasti juga ngerasa, ih apaan sih, aneh ya orang lain mandang aku. Tapi kalau kalian nggak mulai, kalian nggak ngelakuin dulu, kalian nggak tes ombak dulu, kalian nggak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Bisa jadi 1 tahun yang akan datang kalian ngerasa, kok kemarin aku nggak gini ya, kok kemarin aku nggak mulai ya, kenapa aku nggak berani gitu. Jadi coba aja dulu, jangan pernah kalian menyesal dengan apa yang udah kalian lakuin sekarang, karena yang sekarang kalian lakuin bisa jadi itu batu loncatan kalian di masa yang akan datang. Luar biasa banget ya teman-teman. Makasih banyak ya Kak Vio atas kata-katanya, keren banget sih. Dan juga kehadirannya di Market Talks hari ini, ilmunya benar-benar bermanfaat banget, sangat insightful banget buat kita semua dan juga teman-teman. Tuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa follow Instagram SMMKSMP untuk episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru. Aku Kanaya. Aku Nabila. Sampai jumpa di Market Talks selanjutnya. Bye.